Bagaimana masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri dalam masa penjajahan? Apabila kita menengok apa yang dicatat oleh Snow Hurgroff dalam nasihat-nasihat Snow Hurgroff semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda tahun 1889 sampai tahun 1939, seperti dikutip dari Historia.id, Snow mencatat bahwa kebiasaan saat Idul Fitri seperti menyediakan hidangan-hidangan khusus, saling bertandang ke rumah kerabat, dan membeli pakaian baru untuk digunakan di Idul Fitri, sudah dilakukan sebelum tahun 1904. Bahkan juga kebanyakan orang Jawa yang sama sekali tidak berpuasa, ikut pula merayakan pesta ini dengan tidak kurang gembiranya daripada orang-orang soleh, tulis Snow. Bahkan, saking luasnya perayaan Idul Fitri, beberapa pejabat Hindia Belanda sampai agak risih dan menilai perayaan-perayaan tersebut sebagai sebuah langkah pemborosan. Orang-orang Belanda yang tinggal di Nusantara punya kesan yang sama tentang bulan puasa yang ditutup dengan hari raya Lebaran, yakni satu bulan yang bising. Dan hari raya Lebaran adalah puncak kebisingan itu. Hari raya Lebaran kala itu identik dengan gegap gempita kembang api, petasan, dan mercon. Mulai dari bangsawan, pejabat pemerintah, hingga masyarakat biasa menyalakannya sebagai tanda sukacita. Koran De Preanger Bode tanggal 22 Juli tahun 1917 menyindir kebiasaan masyarakat yang menandai kedatangan hari raya Lebaran tersebut sebagai pemborosan. Petasan dan mercon memang diperdengarkan setiap malam, sepanjang Ramadan, bulan suci bagi umat Islam. Puncaknya pada malam menjelang hari raya Lebaran. Orang-orang hampir tidak bisa tidur karena kebisingannya, tulis De Preanger Bode, tanggal 22 Juli tahun 1917. Namun, tidak ada sumber yang jelas, sejak kapan kebiasaan itu dimulai. Misionaris sekaligus etnolog dan linguis Belanda, C. Poensen, dalam seri tulisannya, Brieven van en Desaman, sepanjang tahun 1883, mencatat kebisingan di malam terakhir puasa sebelum Lebaran adalah lantunan doa serta tetabuhan yang diperdengarkan sepanjang malam. Tulis Surabaya Handelsblad, tanggal 21 Juli tahun 1883. Namun, koran De Preanger Bode pada terbitannya tanggal 9 Januari tahun 1902, mendeskripsikan keramaian malam menjelang Lebaran, dengan tambahan petasan dan mercon, yang bisa dibeli dengan mudah seharga 4 sen. Lantunan doa dan tetabuhan pada malam hari masih sama, namun saat itu sudah ditambah dengan ingar-bingar kembang api, dentum petasan, dan mercon. Kebiasaan menyalakan kembang api dan petasan tak jarang memakan korban. Koran Batavias Nieuwsblad tanggal 24 Desember tahun 1903 memberitakan, perayaan malam menjelang Lebaran dihebohkan dengan kebakaran besar yang terjadi malam hari. Beberapa rumah terbakar. Bertahun-tahun berjalan, masyarakat merasa perlu untuk mewaspadai terjadinya kebakaran di malam menjelang Lebaran, yang disebabkan petasan dan mercon, tulis De Preanger Bode, tanggal 18 Mei tahun 1923. Upacara di pendopo. Orang-orang Eropa yang tinggal di Nusantara, sempat lama salah kaprah menyamakan Lebaran dengan perayaan Tahun Baru. Koran De Preanger Bode tanggal 9 Januari tahun 1902, yang menerbitkan tulisan seorang misionaris Belanda yang bernama Verhoeven tentang perayaan Lebaran, menceritakan kewajiban orang-orang Eropa yang bekerja pada pemerintah, yang wajib mengikuti perayaan Lebaran di kediaman bupati setempat. Di kediaman bupati, semua kalangan berkumpul dan saling bersalaman dalam pertemuan tersebut. Orang-orang Eropa yang tak paham benar tentang makna Hari Raya Lebaran, menyambut salam uluran tangan itu memberi selamat dengan ucapan, "Selamat Tahun Baru," yang dibalas senyuman. Tak ada keberatan atau sanggahan atas ucapan balasan salam tersebut. Hari Raya Lebaran bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Nusantara, dianggap sebagai hari perayaan setelah 1 bulan menjalankan ibadah puasa. Masyarakat setempat menyebutnya
Garebeg puasa, yaitu hari raya di akhir puasa. Orang-orang terlihat bersuka cita dengan memakai pakaian yang lebih bagus daripada hari-hari biasa, membayar zakat yang dikumpulkan pada imam di masjid-masjid, nyekar di kuburan kerabatnya, serta saling berkunjung dengan membawa antaran makanan. Tentu saja, dimeriahkan oleh kembang api, mercon, dan petasan yang diperdengarkan di mana-mana. Pendopo yang ada di kediaman Bupati menjadi pusat keramaian hari raya Lebaran. Alun-alun yang ada di depannya berisi penuh dengan lautan manusia. Masyarakat sengaja berkumpul untuk menyaksikan dari kejauhan upacara perayaan hari raya Lebaran yang diselenggarakan di pendopo kediaman Bupati. Dalam upacara tersebut, Bupati menemui asisten residen dan pejabat pemerintah Belanda setempat untuk memberitahukan akan mengumumkan secara resmi bahwa bulan puasa telah berakhir dan Lebaran yang jatuh di hari pertama bulan Syawal telah tiba. Bupati yang datang bersama penghulu dan seluruh pejabat pribumi diiringi barisan tentara selanjutnya mengumumkannya. Bupati duduk di kursi utama pendopo. Semua pengiringnya mengikuti duduk di lantai, di belakang Bupati dalam urut-urutan mengikuti jabatannya. Asisten residen kemudian bangkit berdiri dan berpidato dalam bahasa Melayu, yang kemudian dibalas oleh Bupati. Jabat tangan dan ucapan selamat kemudian dipertukarkan. Sampainya diedarkan di antara orang-orang Eropa dan pejabat pribumi, sambil diperdengarkan gamelan. Selanjutnya giliran masyarakat menemui Bupati, dimulai dengan patih, bergiliran berjalan menghampiri dengan membungkuk, menyembah, dan selanjutnya keluar, dengan berjalan nyaris merangkak. Tulis De Preangerbode, tanggal 10 Januari tahun 1902. Keramaian di alun-alun. Hari Raya Lebaran adalah hari libur dan keramaian. Koran De Preangerbode tanggal 10 Desember tahun 1903 menceritakan kesibukan di Pasar Baru di Bandung menjelang perayaan Hari Raya Lebaran. Warga tumpah ke pasar untuk berbelanja kain sarung baru. Tak jarang, pedagang memanfaatkannya dengan menaikkan harga, sehingga tidak jarang banyak yang terpaksa menggadaikan hartanya, demi tampil lebih menarik di hari Lebaran. Pada hari raya Lebaran, keramaian berpusat di alun-alun. T.H.S. Taken, pemimpin redaksi De Preangerbode, menulis kesannya tentang suasana Lebaran di Bandung, di dalam korannya yang terbit tanggal 13 September tahun 1918. Setiap tahun dengan Lebaran, alun-alun mengadakan sodoran atau turnamen, dengan segala macam permainan rakyat. Semua pejabat asli kabupaten datang ke Bandung, tulis T.H.S. Taken dalam koran De Preangerbode, tanggal 13 September tahun 1918. T.H.S. Taken juga menceritakan pertunjukan tari digelar pada malam hari. Minuman dan makanan disediakan gratis bagi semua orang. Tentu saja orang-orang menyalakan kembang api yang banyak. Keramaian masih berlanjut pada esok pagi, berupa upacara meriah untuk mengumumkan hari raya Lebaran sudah berakhir. Koran De Preangerbode tanggal 9 Juni tahun 1921 menceritakan suasana perayaan Lebaran secara lebih rinci. Di sana, jalan-jalan ramai sejak pagi. Warga berkumpul di masjid sejak pukul 5:30 pagi hingga pukul 8 pagi untuk sholat dan berdoa dengan khusyuk. Bupati kemudian mengumumkan berakhirnya puasa pada masyarakat di depan pejabat asisten residen di pendopo, lalu diakhiri dengan saling memberi selamat. Jamuan pun digelar bagi masyarakat yang hadir. Pemandangan kota terlihat semarak. Warga yang lalu lalang mengenakan pakaian terbaiknya untuk saling berkunjung pada tetangga dan kerabatnya. Tentu saja kembang api dan petasan berdentum sepanjang hari, menambah semarak suasana. Sebagian besar kantor dan toko tutup, tetapi di mana-mana ada hiruk pikuk serta pergerakan,
dan orang-orang Eropa juga telah keluar untuk menyaksikan berbagai ekspresi penduduk. Tulis De Preanger Bode, tanggal 9 Juni tahun 1921. Koran De Preanger Bode tanggal 22 Juni tahun 1921 menceritakan keramaian pesta rakyat di alun-alun saat perayaan Lebaran. Di sana digelar berbagai permainan rakyat seperti sodoran, panjat pinang, jahit ring, mencabut koin dalam jeruk, balap karung, dan banyak lagi. Anak-anak bersenang-senang sepanjang hari. Koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie tanggal 5 Maret tahun 1930 merekam tradisi mudik saat Lebaran. Kereta terakhir Walter Freden yang terdiri tidak kurang dari 15 gerbong penumpang telah mengirim ratusan orang berkerumun di kota kami untuk menghabiskan 2 hari libur mereka. Tulis koran tersebut. Diceritakan juga, hotel-hotel menyiapkan berbagai konser yang digelar di ruang dansa. Restoran-restoran tak mau kalah dengan menyajikan tarian-tarian menemani pengunjungnya. Bioskop pun berebut penonton dengan menyajikan film-film pilihan. Asal mula 2 hari perayaan Lebaran. Perbedaan perayaan Hari Raya Lebaran, yang kerap berselisih sehari, selalu saja berulang di setiap Ramadan. Perbedaan terjadi karena umat Islam menentukan jatuhnya Lebaran dengan pengamatan hilal yang bisa saja berbeda di setiap tempat. Koran De Preanger Bode tanggal 4 Mei tahun 1923 misalnya menceritakan umat Islam di Bandung merayakan Lebaran pada tanggal 17 Mei, sementara di Walter Freden atau Batavia, orang merayakannya pada tanggal 18 Mei. Menghadapi situasi yang terus berulang setiap tahun, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memberikan saja libur 2 hari, khusus untuk perayaan Lebaran. Setiap tahun ada perbedaan pendapat tentang awal dan akhir bulan puasa, akibatnya praktik tersebut secara bertahap berkembang untuk menyisihkan 2 hari untuk perayaan Lebaran puasa. Untuk menghindari semua pertengkaran, pemerintah memutuskan bahwa Lebaran puasa akan berlangsung 2 hari, tulis The Indisch Courant, tanggal 25 Februari tahun 1931. Harian The Indisch Courant juga menyebutkan muasal dari penggunaan istilah Lebaran pada perayaan yang menutup puasa sebulan penuh. Lebaran disebutnya berasal dari kata Arab Albarian yang artinya sarapan, hari di mana berakhirnya semua larangan makan dan minum selama 1 bulan penuh. Hampir seluruh tempat di Jawa merayakan Lebaran. Masing-masing daerah memiliki tradisi perayaan Lebaran yang berbeda. Di Jawa Tengah, misalnya, orang menyebut perayaan Lebaran sebagai Garebeg Puasa. Pada perayaan tersebut, penguasa Surakarta dan Yogyakarta berikut tokoh dan pangeran istana, bersama-sama hadir di Siti Hingil, bertemu dengan asisten residen, menyaksikan iring-iringan prajurit keraton menuju masjid. Di Yogyakarta, iring-iringan prajurit keraton masih menggunakan seragam kebesarannya. Di Jember, ada tradisi melakukan arak-arakan melewati 7 jembatan, serta tradisi mandi dengan air yang diambil dari 7 sumur. Satu hal yang sama, semua yang merayakannya mengenakan baju mereka yang terbaik, untuk sholat dan berdoa di masjid. Dan tentu saja kembang api dan petasan yang diperdengarkan sepanjang malam.